Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus pernah menceritakan tentang seorang ayah yang meminta kedua anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak pertama menolak, tetapi akhirnya menyesal dan pergi bekerja. Anak kedua dengan cepat menjawab, "Ya ayah," tetapi tidak pernah melakukannya. Perumpamaan ini jika kita jujur seringkali mencerminkan diri kita sendiri, terutama anak kedua. Kita berkata, "Ya" kepada Allah, tetapi hidup kita berkata tidak. Kita telah dibaptis, telah menerima sakramen, bahkan aktif di gereja. Kita telah berkata ya kepada Tuhan. Namun berapa sering kata ya itu hanya berhenti di bibir, tanpa terwujud dalam tindakan nyata. Kita ingin mengikuti Yesus, tetapi kemudian sibuk dengan urusan sendiri. Kita berjanji akan lebih setia, tetapi kemudian kembali pada kebiasaan lama, mementingkan diri, menunda pelayanan, melupakan doa, atau menomorduakan Tuhan. Saudara-saudari, kita hidup dalam budaya iman yang hangat-hangat kuku. Di tengah dunia yang sering abai terhadap Allah, kita merasa sudah cukup baik hanya dengan melakukan yang minimum. Kita berpikir, saya sudah ke gereja, saya sudah berdoa, saya sudah tidak berbuat jahat. Tetapi iman bukan soal cukup, iman adalah soal kasih yang terus bertumbuh. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi murid yang biasa-biasa saja, melainkan untuk mengasihi sepenuh hati, melayani tanpa pamrih, dan memberi diri tanpa batas. Bayangkanlah jika pekerjaan duniawi kita diukur seperti cara kita menjalani iman. Apakah kita masih diterima bekerja jika hanya datang, duduk, dan pulang tanpa hasil nyata? Mengapa kita rela bekerja keras demi gaji duniawi tetapi begitu santai dalam urusan keselamatan kekal? Padahal Allah memanggil kita bukan sebagai karyawan di kebun anggurnya, tetapi sebagai anak-anaknya, penerus kasih-Nya di dunia. Saudara-saudari, mengikuti Yesus adalah tugas paling penting dalam hidup kita. Ini bukan satu bagian kecil dari hidup, melainkan makna seluruh hidup. Setiap doa, setiap pengorbanan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa menjadi sarana keselamatan bagi banyak jiwa. Mungkin kita tidak pernah tahu siapa yang diselamatkan oleh satu doa rosario kita, atau siapa yang dikuatkan oleh satu tindakan kasih yang kita lakukan dengan tulus. Rahmat yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah berhenti pada diri kita sendiri. Rahmat itu selalu mengalir menuju orang lain. Karena itu Yesus mengingatkan kita hari ini, jangan menjadi anak yang berkata ya tapi tidak. Mari kita menjadi murid yang berkata ya dengan hati dan perbuatan, setia di tengah kesibukan, berdoa di tengah kelelahan, rela berkorban bahkan ketika tidak dilihat atau tidak dihargai. Saudara-saudari, setiap dari kita memiliki peran unik dalam rencana keselamatan Allah.
Mungkin kita hanya ibu rumah tangga, petani, guru, pegawai, atau pelayan sederhana di paroki. Tetapi di mata Tuhan, kita semua adalah bagian dari kebun anggurnya yang luas, dan tanpa kita satu bagian kebun itu akan kosong. Karena itu jangan pernah berkata, saya tidak penting. Tuhan memanggil kita, mempercayai kita, dan menanti kita untuk bekerja bersamanya. Maka dalam masa Advent ini atau dalam setiap perjalanan iman, mari kita berkata ya dengan seluruh hati. Katakan ya yang nyata, yang diikuti oleh tindakan kasih, pelayanan, dan kesetiaan. Katakan ya seperti Maria, yang bukan hanya menjawab malaikat Tuhan, tapi sungguh hidup dalam kehendak Allah setiap hari. Saudara-saudari, Tuhan tidak mencari orang yang pandai berkata ya, tetapi orang yang setia melakukannya. Iman sejati tidak berhenti di kata, melainkan berbuah dalam karya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.